Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Desa Trio dan pada kali ini gue pengen sedikit sharing tentang program Ikatan Dinas dari Telkom University yang bekerja sama dengan Telkomsel. Nah, mungkin sedikit cerita kalau Ikatan Dinas ini tuh pernah pernah ada tapi di tahun 91 dan 92. Cuman pas 93, ini berdasarkan sumber yang gue dapet ya. Pas tahun 93 itu dihentiin. Alasannya gue nggak tahu kenapa diberhentiin, jadi jangan tanya gue alasannya kenapa. Oke, kalau sesuai dengan kata ikatan dinas, jadi setelah kalian misalnya sudah lulus dari Telkom University, ini tuh langsung masuk ke perusahaan Telkomsel. Jadi setelah lulus kalian langsung masuk ke Telkomsel ya, tanpa ada tes berkas lagi setelah kalian lulus ya. Tapi sebelum kalian masuk program ini ada tesnya dulu dong, seperti itu. Oke, mungkin ini gue harus jelasin dulu di awal kalau misalnya link dari program ikatan dinas ini itu berbeda dengan link SMB Telkom. Kalau misalnya ikatan dinas ini tuh ini linknya nih, tsp.smbtelkom.ac.id. Nanti gue bakal taruh linknya. Ntar, oh ya, sorry. Nanti gue bakal taruh linknya di bawah video gue ya. Terus juga link satunya itu ini nih, smb.telkomuniversity.ac.id ya. Kalau untuk daftar ikatan dinasnya jangan lupa ini ya linknya. Jangan salah. Oke, kita coba baca ini dulu ya. Telkomsel dan Telkom University bekerjasama dengan Telkomsel. Oke, jadi lulusan SMA atau sederajat ya. SMK juga bisa. Jadi gue udah gue juga sempat baca tuh di komentar dari Instagram SMB Telkom, banyak juga tuh yang nanya, SMK bisa nggak ya kak? SMK bisa nggak ya? Nah itu SMK bisa. Gue udah baca di komenan Instagram SMB Telkom, itu ternyata SMK bisa. Di sini kan tertulis ya SMA atau sederajat. Jadi SMK itu bisa daftar juga. Tapi tergantung lagi kalian SMK jurusan apa. Nah, ntar kita bahas. Terus di sini ada pilihan program studi S1 Informatika, yang kedua itu ada Sistem Informasi, terus yang ketiga ini tuh ada S1 Desain Komunikasi Visual atau biasa disingkat dengan DKV. Seperti itu. Terus ada juga nih persyaratan umumnya. Yang pertama warga negara Indonesia wajib. Terus yang kedua lulusan SMA atau sederajat dengan tahun kelulusan 2020 ataupun 2021. Nah, jadi kalau kalian misalnya tahun kelulusan sebelum tahun 2020 atau 2021, itu nggak bisa. Oke, jadi cuman angkatan ini doang nih yang bisa daftar nih, gitu. Terus lebih diutamakan memiliki keaktifan dalam kegiatan organisasi sekolah. Jadi kalian beruntung banget nih yang punya organisasi di pas sekolah. Ya jadi kalau misalnya kalian gak punya organisasi, kalian tidak diutamakan untuk masuk ke program ini. Jadi di sini tertulis kalau lebih diutamakan ya. Kita garis bawahi di sini lebih diutamakan. Bukan berarti ini wajib kalau nggak salah ya. Jadi cuman lebih diutamakan. Kalau menurut gue sih lebih diutamakan. Karena kalau misalnya uh, ini, kalau misalnya kalian nggak punya uh, keaktifan di organisasi, mungkin kalian tidak diutamakan. Mungkin kata-katanya terlalu kasar ya. Mungkin lebih baiknya kalau kalian mempunyai uh, bukti kalian pernah berorganisasi di organisasi tersebut, seperti itu. Oke, terus yang keempat di sini ada maksimal usia 19 tahun per 1 September 2021 berdasarkan tanggal lahir di KTP atau rapor. Jadi kalau misalnya kalian udah lebih dari 20 tahun ini nggak bisa ya. Jadi harus maksimal 19 tahun per 1 September 2021. Gitu. Ini syaratnya lo ya. Jangan lebih dari ini, oke? Oke, nomor 5. Di sini ada tidak sedang menerima beasiswa dari instansi lain.
Jadi kalian misalnya nih pernah menerima beasiswa dari beasiswa daerah ataupun beasiswa perusahaan apapun itu tidak bisa. Jadi syaratnya itu kalian tidak boleh menerima beasiswa dari instansi apapun itu. Oke, terus yang keenam, ini paling banyak sih yang ditanyain eh, di komenan SMP Telkom. Ini juga banyak sih yang ditanyain di video gua sebelum-sebelumnya ya tentang nanti gue bakal taruh link apa? Nanti gue bakal taruh ini informasinya di atas. Kalian bisa klik yang di sini. Klik kanan atau kiri ya? Sebelah kanan atau kiri? Kayak di kanan deh, kanan video ini. Kalian bisa klik di atas. Terus rata-rata rapor minimal 80 untuk mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga fisika bagi pemilih program studi informatika dan sistem informasi. Jadi, kalau misalnya kalian jurusan IPA, karena ini kan ada fisika ya, nggak mungkin dong di IPS ada fisika. Nah, jadi kalau misalnya kalian jurusan IPA, itu kalian bisa memilih jurusan informatika dan sistem informasi ya. Tapi kalau nggak salah nggak memungkinkan untuk kalian bisa milih DKV deh. Ya. Cuman kalau misalnya kalian IPS, kalian nggak bisa milih sistem informasi dan juga informatika ya. Kalian cuman bisa memilih desain komunikasi visual. Jadi ini penting juga kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian jurusan IPS itu kalian cuma bisa milih desain komunikasi visual. Jadi kalian nggak bisa milih selain di jurusan itu, apalagi jurusan yang tidak ada di tiga ini nih, kayak gitu. Jadi kalian cuma bisa milih satu ini ya untuk program ikatan dinas ini. Oke, terus apa lagi ya? Oke, nomor 7. Oh iya, terus kalau misalnya ada yang nanya, kalau misalnya SMK bisa nggak? Nah, kalau SMK tergantung lagi tuh. Kalau misalnya kalian masih berhubungan dengan teknik kayak SMK yang eh, jurusannya jaringan ya kalau nggak salah. Mungkin kalian bisa daftar kok. Kalian bisa daftar di informatika. Jadi kalau misalnya kalian SMK-nya kalian masih berhubungan dengan eh, jurusan ini, itu masih bisa. Kalau informatika itu lebih ke ini sih, lebih ke software ataupun jaringan juga bisa kok. Banyak sih yang bisa di informatika. Software, jaringan, website, security, IT security ya, bukan satpam, tapi IT security. Oke, terus sistem informasi. Kalau sistem informasi itu lebih ke ini sih, kalau menurut gue ya, ini tuh gabungan antara IT dan manajemen. Jadi ada bisnisnya juga di sini. Gak cuman full IT, tapi di sini juga ada gabungan dari manajemen ataupun bisnis. Kalau misalnya kalian suka berbisnis, kalian juga suka IT, itu bisa nih daftar di sistem informasi. Tapi kalau misalnya kalian sukanya lebih ke full coding ataupun full security ataupun full software, itu kalian bisa daftar di S1 Informatika, seperti itu. Lebih ke software sih ya sebenarnya informatika tuh. Iya. Oke, terus nomor 7, ini surat persetujuan dari orang tua dapat di-download di akun peserta. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah buat akun nih, akun kalian udah aktif, itu nanti bakal ada downloadan. Kalian bisa download sendiri di situ. Ada surat persetujuan dari orang tua, terus kalian isi, terus kalian upload seperti itu. Ya sih, kayaknya diupload ya. Gue juga belum tahu sih. Gue juga belum coba daftar. Cuman kalau menurut gue ya, ini tuh kalian bisa upload surat persetujuan itu di akun kalian, di akun peserta kalian. Terus melakukan pendaftaran di tsp.smbtelkom.ac.id. Jadi kalian jangan salah ya, jangan salah untuk daftar di link ini nih, smb.telkomuniversity.ac.id. Kok susah banget ya ngomongnya. Ya, jangan salah ya, jangan daftar di sini nih karena nggak ada. Yang ada itu di sini nih, di smbbtelkom.ac.id seperti itu. Ini juga sih udah tertulis ya.
Terus nomor 9, nih penting juga nih. Bentar. Duh, ini udah malam sih ya. Sekarang itu udah menunjukkan jam 11, jadi gue agak rada ngantuk. Mungkin mohon maaf sebelumnya. Tapi gue bakal semangat kok untuk ngejelasin hal ini. Oke, nomor 9. Ini ada menulis proposal studi pada prodi yang sesuai dengan aspirasi dan motivasi maksimal 200 kata, oke? Maksimal 200 kata dalam bahasa Inggris. Jadi uh, maksimalnya itu ada 200 kata. Kalian bisa nulis aspirasi atau dan motivasi kalian kenapa ingin mendaftar prodi ini gitu. Jadi misalnya nih kalian kalau misalnya motivasi kalian nih misalnya kalau misalnya saya keterima, misalnya ini contoh aja ya, jangan diikutin ya, ntar kalau misalnya ada yang ikutin keikut lagi deh yang ke yang lain gitu. Jadi kalau bisa sih ini jangan diambil. Misalnya ini kalau menurut gua misalnya kalian pengen misalnya masuk S1 informatika. Nah, kalian bisa tuh nulis misalnya gue pengen buat suatu alat yang membantu tunarungu. Nah, gimana tuh? Kalian bisa mungkin mencari tahu sumber-sumber dimanapun itu, boleh YouTube, boleh jurnal ya, atau apapun itu, bebas, banyak sumbernya di Google. Kalau kalau pengen cari jurnal mungkin bisa ke Google Scholar gitu ya. Jadi kalau pengen nyari di YouTube juga nggak apa-apa sebagai sumber inspirasi. Tapi kalau bisa sih yang unik, jangan yang udah pernah dibuat. Kalau bisa sih seunik mungkin ya. Jadi berbeda dari yang lain. Misalnya kalian pengen membantu yang gue bilang sebelumnya tadi, itu kalian pengen ngebantu tunarungu ataupun orang yang memiliki mohon maaf kecacatan, itu kalian bisa bantu dengan teknologi mungkin ya. Jadi mungkin kalian bisa masang suatu alat yang bisa membantu kehidupan mereka seperti itu, atau meningkatkan taraf hidup mereka ya. Taraf hidup mereka ya, taraf hidup ya, itulah pokoknya ya. Itulah pokoknya bisa memperbaiki kehidupan mereka kayak gitu. Oke. eh Oke, itu mungkin dan maksimal 200 kata ya, jangan sampai lebih ataupun kurang boleh, cuman jangan sampai lebih aja. Cuman sebisa mungkin sih itu ya tadi yang gue bilang, kalau bisa sih unik. Terus yang kedua bisa ngeyakinin si penyeleksi biar kalian tuh cocok loh untuk masuk untuk dipilih sebagai kandidat penerima calon program ini gitu. Jadi usaha semaksimal mungkin ya. Semangat. Oke, terus nomor 10 itu memiliki minat dan kesediaan untuk menjadi bagian dari kemajuan bisnis dan digital Telkomsel. Jadi kalian harus memiliki minat dan kesediaan untuk menjadi bagian dari bisnis telco dan digital Telkomsel. Ini gue nggak terlalu ngerti sih. Mungkin harus punya minat dan bakat mungkin. Gue juga nggak tahu sih. Cuman ini mungkin yang paling utama sih sebenarnya 1 sampai 9 ya. Sama 11. Gitu yang paling penting. Ya, iya. Meskipun 10 juga penting, cuman kalau minat sih, kalau misalnya orang pengen daftar ya, kayaknya semuanya udah minat deh. Gak mungkin dong kalau misalnya kita ikut program ini terus kita nggak minat, kita nggak bakal daftar nggak sih? Gue nggak ngerti sih. Mungkin yang pengen koreksi perkataan gue mungkin bisa komen di bawah ya. Mungkin gue salah tangkap aja ataupun gue nggak ngerti bahasanya seperti apa. Kalian bisa komen di bawah video ini, oke? Oke, nomor 11 itu bersedia mengikuti seleksi program beasiswa Telkomsel di Telkom University. Jadi nanti bakal ada seleksi lagi nih programnya di Telkom University ya. Oke, ini timeline seleksinya. Jadi dimulai pendaftaran itu dibuka pada 11 Mei.
Oke, sekarang itu gua rekam di tanggal 4 Juni. Mohon maaf sebelumnya kalau gua rada telat nih untuk ngerekamnya. Soalnya gue juga sebenarnya akhir-akhir ini lagi banyak kerjaan. Jadi mohon maaf banget sebelumnya gue baru bisa ngejelasin hal ini dan gue baru bisa jelasin sekarang. Insya Allah gue upload itu mungkin besok ya. Insya Allah kalau gue udah banyak waktu ya, gue usahain secepatnya. Insya Allah sebelum tanggal 7 Juni deh ya. Oke, kalian juga bisa lihat sebelum 7 Juni. Oke, terus batas akhir pendaftaran itu tanggal 7 Juni ya. Jadi jangan telat. Kalau bisa sih jangan sampai pukul jam 4 WIB ya. Jangan sampai kalian daftarnya itu jam 4 sore banget gitu. Takutnya ya. eh, takutnya nanti kepepet banget terus ada masalah di server mungkin. Gue nggak tahu ya, biasanya kalau misalnya di akhir-akhir itu biasanya kalau banyak yang akses ya mungkin agak rada sulit untuk di akses websitenya. Misalnya kalau misalnya kalau terjadi hal seperti itu ya, kalau misalnya alangkah lebih baiknya kalian bisa ngerjain secepatnya. Kalau misalnya kalian udah ngelihat video ini, mungkin kalian bisa daftar secepatnya ya. Oke, terus terakhir dan pengumuman seleksi berkas itu tanggal 14 Juni 2021. Jadi setelah kalian daftar itu nanti bakal diumumin di tanggal 14 Juni. Kalian bisa buat notes atau apapun itu, buat di kalender atau apapun itu, bebas terserah kalian. Kalian bisa catat di kalender kalian atau tulis di notes ataupun reminder atau apapun itu, bebas. Yang penting itu tanggal seleksinya 14 Juni, oke? Oke, terus itu ada ini alamat ya. Telkom University ini tuh berada di Jalan Telekomunikasi nomor 1 terusan Bawah Batu. Di sini tuh ada nomor teleponnya ya. Kalian bisa menghubungi. Terus di sini juga ada WhatsApp. Kalian bisa chat melalui WhatsApp ya. Di sini juga ada nih email. Jadi kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya, ini tuh kalian bisa email di sini. Ataupun juga kalian bisa sih email di ini SMB Telkom nih. Email SMB Telkom itu info@smbbtelkom.ac.id. Seperti itu. Kalau bisa sih jam kerja ya. Kalau misalnya kalian pengen hubungin, masa sih kalian ngubunginnya malam gitu, apalagi jam 12 malam. Gak mungkin kan? Jadi harus jam kerja ya kalau kalian misalnya pengen hubungin ini melalui telepon ataupun WhatsApp. Oke, itu untuk syarat-syaratnya ya. Terus juga nih, gue baru lihat nih di sini. Oh iya, yang tadi itu kalau untuk nomor 9.9 ini tuh aspirasi dan proposal studi dalam bentuk paper dalam bahasa Inggris ya. Jadi bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian nulis dalam bahasa Indonesia itu nggak bisa. Jadi yang diterima itu hanya dalam bahasa Inggris, oke? Nggak masalah, meskipun grammar kalian berantakan, kirim aja, oke? Jadi jangan patah semangat meskipun kalian grammarnya acak-acakan. Jadi jangan sampai menghambat jangan sampai menghambat kalian untuk daftar program ini, oke? Jadi usahain semaksimal mungkin, grammarnya sebenar mungkin. Bukan berarti kalau misalnya kalian grammarnya salah itu mematahkan semangat kalian. Jadi jangan patah semangat, jangan apalagi mengundurkan diri. Kalau bisa sih daftar dulu aja gitu. Oke, terus gue baru ngeh nih, nomor 10 itu memiliki minat dan kesediaan untuk menjadi bagian dari kemajuan bisnis telco dan digital Telkomsel. Jadi
ini tuh kalian harus punya ketersediaan ataupun kalian harus apa namanya, kalau gue bisa analogiin itu, kalian tuh harus siap sedia untuk bekerja di Telkomsel. Itu aja sih sebenarnya intinya ya, poin nomor 10 ini. Kok gue baru ngeh ya, sorry sebelumnya. Gitu aja sih, kalian harus siap sedia untuk bekerja di Telkomsel sih, untuk menjadi bagian dari kemajuan bisnis telco dan digital Telkomsel. Seperti itu untuk nomor 10 ya. Tadi gue nggak ngeh sih untuk nomor 10 ini. Oke, ini untuk dokumen pendaftaran harus yang harus kalian persiapkan. Nomor 1, foto 4x6. Jadi jangan lupa persiapkan foto kalian 4x6. Di sini nggak tertulis latar belakangnya apa, jadi kalian bebas untuk latar belakang. Tapi kalau bisa, kalau menurut gue ya, ini harus pas foto sih. Meskipun di sini nggak tertulis pas foto, kalau menurut gue pas foto itu lebih formal aja. Jangan pakai foto non formal, foto alay, foto bergaya, apalagi kayak gini nih, ataupun kayak gini. Ya jangan sampai ya. Jadi uh, kalau bisa jangan sampai bergaya, kalau bisa masukin aja foto formal. Oke. Terus di sini ada rapor semester semester 1 sampai dengan semester 6. Nah, jadi ini harus lengkap ya. Nggak boleh semester 1 sampai semester 5. Jadi yang diterima itu hanya semester 1 sampai dengan semester 6 kayak gitu. Terus di sini ada proposal studi dalam bentuk paper terhadap prodi. Oh, ini ya yang tadi ya, nomor poin 9 yang gue udah sebutin sebelumnya. Terus yang keempat terakhir ini tuh opsional. Jadi kalian nggak wajib untuk memasukkan ini poin ini. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kalian punya nih sertifikat prestasi, kalian punya sertifikat keanggotaan organisasi, terus juga ada TOEFL-nya itu, dan juga ada KIP itu, bisa menjadi poin plus kalau kata gue. Kalau menurut gue yang paling tinggi itu prestasi sih. Di antara tiga ini tuh prestasi yang paling menonjol di antara tiga ini. Ya kali aja keanggotanya mungkin cuma member gitu, terus nggak ngapa-ngapain, nggak ikut lomba, ya jadi kayak nggak terlalu apa ya, bermanfaat atau benefit untuk si si siswa tersebut gitu. Jadi ya mungkin dapat sih apa namanya, pengalaman organisasinya. Cuman kalau misalnya kalian nggak pernah ikut lomba, apalagi kalau misalnya organisasi kalian yang nggak pernah ikut lomba, itu menurut gua aja ya, ini pendapat pribadi aja, itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menantang sih menurut gua ya. Bukan nggak terlalu bermanfaat ya, cuman nggak terlalu menantang sih. Bermanfaat tapi nggak terlalu menantang menurut gua ya. Ya, kalau misalnya kalian menang lomba, itu kalian bisa masukin di sertifikat prestasi ya. Apalagi kalau misalnya kalian masuk ke juara nasional, itu mungkin peluangnya gede banget sih. Jadi kalau misalnya kalian pernah menang di lomba nasional ataupun provinsi, nah itu gede banget untuk bisa masuk di uh, ini, program ini. Tapi bukan berarti kalian bisa langsung lulus. Kalian dilihat dulu tuh dari rapor kalian gitu ya. Karena banyak juga tuh uh, kalau misalnya meskipun kalian berprestasi di olahraga atau apapun itu, kalau misalnya rapor kalian di bawah 80 ya, di sini ada minimal 80. Kalau misalnya di bawah 80 ya, itu masih dipertimbangin sih menurut gua. Karena kalau menurut gua sih nilai itu paling utama menurut gua ya, baru prestasi. Karena di sini tuh kan cuman opsional ya, tapi bisa menjadi poin plus banget nih untuk prestasi. Oh ya, untuk nilai rata-rata rapor minimal 80 itu kalau bisa sih dari semester 1 sampai semester 6 ya. Yang kayak sebelumnya tuh mana sih tadi? Mana sih?
Oh, oh ini nih. Rapor semester 1 sampai dengan semester 6. Kalau bisa sih minimal per semester tuh nilai rata-ratanya 80 ya, amannya bukan per mapel kalau menurut gua. Bukan, sorry. Lebih amannya sih nilainya itu harus per mapel. Kenapa? Karena kalau misalnya nilainya itu per semester, nilai rata-rata per semester, misalnya semester satu ada satu mata pelajaran yang dapat 70 misalnya tuh ataupun 75 ya. Itu ya mungkin nilai rata-rata per semester itu bisa jadi di atas 80, tapi ada satu nih yang mata pelajaran yang di bawah 80. Nah, kalau menurut gua ini amannya aja ya, bukan berarti kalian gak bisa ikut, cuman untuk aman, untuk dapat angka aman itu kalau kata gua nilai per mata pelajarannya itu harus minimal 80 kayak gitu. Ini gue bilang angka amannya ya, bukan berarti kalian gak bisa ikut, cuman gue bisa bilang angka aman untuk bisa dan kemungkinan untuk lulus di program ini. Kayak gitu. Angka amannya ya. Oke, TOEFL juga ya penting, terus KIP. Terus daftarnya itu di sini nih. Ya jangan salah daftar. Kalian buat akun baru terus ngikutin aja step-stepnya kayak gimana. Oh ya, dan untuk harganya ini tuh harganya 200.000 ya. Jadi kalian bisa bayarnya gimana ya? Bentar. Oh, tapi kayaknya kalau nggak salah ada sih di ini ya. Kalau misalnya kalian udah buat akun baru nanti kalian bakal dikasih PIN ya kalau nggak salah. Terus nanti kalian disuruh bayar tuh. Tapi kalau misalnya gue nggak tahu ya kalau misalnya jalur ikatan dinas ini bisa dibayar melalui Tokopedia ataupun Shopee. Itu gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya jalur lainnya itu setahu gue bisa tuh. Yang kayak kalau nggak salah ada JPA 2 deh. JP2 ya kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah JP2 dan jalur lainnya itu yang lagi buka sekarang ya. Itu bisa daftar tuh. Kalian bisa daftar atau membeli pinnya ya. Membeli pin di Tokopedia dan juga Shopee. Kalian masuk ke Tokopedia terus kalau nggak salah, ntar ya. Gue buka Tokopedia dulu ya. Kalau nggak salah kalian masuk Tokopedia. Ini gue bukan endorse ya, gue bukan endorse sama sekali. Cuman kalau nggak salah ya, ini tuh dapat potongan deh. Gue kalau nggak salah pernah lihat. Kalau nggak salah gue pernah lihat infonya gitu. Ini tuh ada potongan berapa? 25.000 apa ya? Oh ini tuh, nah ini nih. Kalian masuk ke Tokopedia, terus lihat di kategori atau klik lihat semua tuh di sekitaran bagian kiri, di bawahnya di samping official store, di bawahnya points ataupun dana kalian. Klik lihat semua, terus masuk ke pendidikan, terus klik belajar, terus kalian scroll ke bawah ataupun bisa search sih. Kalian search aja Telkom University dan sekarang itu dari tanggal 4 Juni ini tuh masih buka jalur ini nih. Oh, untuk jalur ikatan dinas ini gue baru lihat ini tuh masih ini nih, masih ada untuk pinnya nih, dan harganya 195, diskon 5.000 dari harga 200.000. Terus juga ada jalur JPA 2, USM, terus ada juga PJJ dan juga pasca sarjana. Ada juga kelas internasional. Ini lumayan banget sih diskonnya. Untuk harga pinnya itu harganya 400.000 ya untuk jalur JPA 2, USM, PJJ dan juga pasca sarjana dan juga kelas internasional. Ini di luar ikatan dinas ya. Ini beda lagi dengan ikatan dinas. Ini tuh kalian bisa milih
berapa ini ya, kayaknya bisa milih lebih dari 2 deh kalau nggak salah, 3 atau 4 ya kalau nggak salah, gue rada lupa sih. Ya pokoknya bisa lebih dari dua jurusan ya untuk jalur ini. Dan pinnya itu harganya 400.000 untuk harga normal, kalau di Tokopedia itu harganya 390.000. Nah tadi gue sempat lihat tuh juga di Shopee itu juga ada programnya untuk beli pin ini untuk daftar di Telkom University. Kalian bisa cek aja ya di Shopee. Cuman yang tadi tuh gue cuma jelasin yang Tokopedia. Bukan berarti gue lebih milih Tokopedia ya. Ini bukan di endorse atau apapun itu. Gue nggak di endorse sama sekali. Jadi gue cuman ngejelasin di Tokopedia aja. Kalian bisa explore lagi kok di Shopee. Kalian bisa explore sendiri di Shopee. Oke, gue coba jawab pertanyaan dari SMB Telkom di postingan SMB Telkom ya. Gue coba jawab. Oke, mana ya? Banyak banget ya yang nanya kalau IPS itu nggak bisa. Dan ternyata IPS itu sebenarnya bisa ya. Kalian jangan salah. IPS itu bisa daftar di kafe. Dan IPA bisa ikut semuanya. Oke? IPA bisa ikut 3 jurusan, kalau di kafe cuma 1. Kalau IPS cuma 1, yaitu di kafe. Ya, di sini ada yang nanya kalau misalnya sertifikat keanggotaan organisasi itu gimana? Itu juga bisa ya, bisa dimasukin. Jadi kalian harus punya eligibilitas atau proof yang menyatakan kalau kalian aktif di organisasi tersebut. Oke, terus apa lagi ya? Gue coba. Oh iya, untuk ini ya timelinenya. Oh iya, jadi untuk timelinenya setelah kalian udah daftar nih sampai tanggal 7 Juni. Terus nanti bakal ada pengumuman tanggal 14 Juni. Nanti bakal ada online test. Nanti bakal ada online test ya. Jadi nanti bakal ada online testnya. Kalau kalian dinyatakan lulus di seleksi pertama. Jadi nanti bakal ada 2 seleksi ya. Yang pertama itu online test. Yang kedua itu interview. Jadi setelah seleksi online test itu interview. Nah, online testnya itu akan diadakan di 19 Juni. Terus nanti bakal ada interview di minggu keempat bulan Juni. Mungkin ya ini di sekitaran tanggal 21 Juni ya. Pengumuman hasil seleksi. Oh, interviewnya itu di minggu keempat. Tapi untuk pengumuman seleksi yang kedua ini dari hasil interview itu tanggal 21 Juni 2021 jam 5. Terus nanti setelah pengumuman hasil seleksi 2 untuk info lebih lanjutnya nanti bakal diumumkan seperti apa selanjutnya. Nanti kalian bisa cek secara reguler di sini sih, di website ini ya, jangan di SMB Telkom ini. Ya, itu sih mungkin yang gue bisa jelasin untuk timeline. Terus kita coba baca lagi ya untuk komenan. Oke, kalau misalnya kalian udah keterima SBM, itu kalian masih bisa ya untuk ikut ini program ini gitu. Terus oh ya, untuk benefit yang didapatkan ini mungkin penting sih untuk gue jelasin. Kalau berdasarkan apa yang gue dapat dari beberapa komen di SMB Telkom, untuk benefitnya sendiri itu yang gue dapat ya, ini dari sumber yang gue dapat dari postingan SMB Telkom, dari komenan salah satu, mungkin gue nggak tahu ya dia itu dari admin SMB Telkom atau siapa, gue nggak tahu juga, tapi dia bilang kalau ini tuh full funded
Jadi ini tuh dibiayai full dari Telkom University dari semester 1 sampai kalian lulus. Jadi ini tuh kalian nggak perlu bayar lagi ya untuk biaya kuliahnya. Kalau asrama gue nggak tahu untuk tempat tinggal ya. Setahu gue yang paling penting itu sebenarnya untuk biaya kuliahnya aja. Karena yang biaya kuliah tuh yang lebih, menurut gue yang cukup ya cukup mahal sih menurut gue ya untuk biaya kuliah di Telkom tuh. Apalagi jurusan internasional ya, itu cukup mahal sih. Cuman kebetulan di sini bukan jalur internasional yang dibuka ya. Yang dibuka cuman S1 reguler. Ya, itu sih yang bisa gue jelasin. Terus apa lagi ya? Terus banyak juga yang di sini komen akun nggak aktif. Tapi kalau misalnya akun kalian akunnya nggak bisa login atau nggak aktif, itu kalian bisa ini ya, kalian bisa email di TSP ini, SMB Telkom email ini, di email ini sorry, kalian bisa email di tsp.smbtelkom.ac.id ini, dan juga di ini info@smbtelkom.ac.id. Jadi tahap awal itu seleksi berkas dulu ya dari rapor dan sebagainya, terus online test. Gue nggak tahu, mungkin kayak apa ya, mungkin lebih ke tes TPA gitu bukan sih nanti? Gue nggak tahu juga sih. Soalnya di sini nggak diinfoin juga. Tapi nanti bakal ada online test. Mungkin kayak TPA atau logic gitu gak sih? Gue nggak tahu juga sih. Ya kalau misalnya kalian udah lulus berkas ya mungkin dijalanin aja ya. Dan harus semangat. Ya mungkin itu dulu yang gue bisa sampein untuk program Ikatan Dinas ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini kalau kalian suka. Jangan patah semangat. Tetap semangat. Jangan lupa deadline-nya itu tanggal 7 Juni ya. Tetap semangat. Tetap berdoa. Jangan lupa berdoa biar bisa lulus di program ini atau sesuai program yang kalian inginkan. Terima kasih dan sampai jumpa.